Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Terkecoh Dewa Racun dengan salah satu jurus keren Suto Sinting alias Pendekar Mabuk. Jurus apakah itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dewa Racun pasti akan mencak-mencak kalau dia tahu orang yang disangkanya aku itu adalah seonggok batu. Hahaha. Pasti jika ia mengajak bicara orang yang disangka aku itu, ia hanya akan menerima jawaban ya dan bagus. Karena memang aku hanya menitipkan dua kata itu dalam bayangan ragaku di sana. Mudah-mudahan hal itu tidak membuat Dewa Racun mengamuk berlarut-larut. Suto segera melesat masuk menembus curah air terjun. Dalam kejap berikut, Suto sudah berada di dalam gua. Ternyata di sana, si gila tuak masih belum kelihatan. Yang ada hanya Betari Ayu dalam keadaan sedang melakukan semadi. Kemana perginya guru? Sampai sekarang belum datang juga. Pikir Pendekar Mabuk sambil menunggu Betari Ayu selesaikan semedinya. Ia sempat mengisi tuak ke dalam bumbungnya dari persediaan tuak di dalam gentong besar. Setelah itu, ia mendengar suara mendeham dari Nyai Betari Ayu. Itu pertanda sang Betari Ayu sudah selesaikan semedinya yang dilakukan dengan berdiri satu kaki dan hanya jempol kakinya yang berpijak di tanah. Bagaimana keadaanmu, Nyai? Tanya Suto mengawali percakapan. Sejak kemarin, sudah terasa segar sekujur tubuhku, tapi aku tak berani tinggalkan tempat ini. Kenapa? Gurumu kasih wanti-wanti padaku agar jangan tinggalkan tempat ini sebelum ada perintah darimu. Oh, kau sudah bertemu dengan guruku? Iya, sudah. Beliau tahu aku dalam perawatanmu. Oh, lalu kemana beliau? Pergi ke lembah badai untuk menemui bidadari Jalang yang baru ku tahu bahwa orang itu ternyata juga gurumu. Suto malu, tak berani tatap mata Nyai Betari Ayu. Namun begitu, Pendekar Mabuk tetap berkata, ya, memang sebagian ilmuku adalah pemberian darinya. Tapi aku tak enak kepadamu jika aku jelaskan bahwa aku adalah juga murid dari bidadari Jalang. Aku tahu kau punya dendam padanya. Aku takut jika aku katakan bahwa aku murid bidadari Jalang, kau jadi bermusuhan denganku atau membenciku, Nyai. Sudahlah, lupakan soal itu. Betari Ayu agaknya tidak mau mempermasalahkan lagi tentang bidadari Jalang. Suto sendiri pun tidak mau kembali ke pembicaraan itu. Ia meneguk tuak dan duduk di depan Betari Ayu. Syukurlah jika kau sudah sehat. Kau tambah kelihatan cantik, Nyai. Sambil tatapan mata Suto tertuju lurus ke wajah Nyai yang ditatap tersipu malu, segera palingkan wajah dan berkata, jangan puji aku begitu, nanti aku makin tersiksa. Tak kau rengku dalam hatimu, Suto. Tawa Pendekar Mabuk berderai yang membuat Betari Ayu kian tersipu malu. Maka cepat ia alihkan suasana itu kepada pertanyaan mengenai lukanya. Siapa yang menyerangku dari belakang, Suto? Aku tidak bisa merasakan datangnya hawa dari pukulan, melainkan tiba-tiba saja punggungku berasa seperti tersengat. Pukulan itu memang sangat berbahaya. Siapa pelakunya? Kurasa kau tak perlu tahu. Kenapa? Kau takut aku membalas dendam pada pelakunya? Oh tidak, aku tidak akan membalas dendam, Suto.
cukup banyak aku bicara dengan gurumu tentang hakikat suatu kehidupan dan kematian. Bahkan aku sudah sepakat untuk mengasingkan diri dan menjadi seorang pertapa yang dibantu oleh gurumu, Ki Sabawana itu. Kau ingin menjadi seorang pertapa? Ya, Ki Sabawana mendukung rencanaku itu. Gurumu banyak kasih saran padaku. Itulah sebabnya aku tak ingin mengadakan pembalasan, walau aku tahu siapa penyerangku itu. Baiklah, kau diserang oleh Putri Alam Baka. Berarti dugaanku memang benar. Tapi bukan dia pelakunya, melainkan suaminya, Nagadipa. Ya, Nagadipa pelakunya. Lalu, kau mengejarnya? Iya, karena aku harus menuntut balas atas kejahatannya terhadap dirimu. Aku tak bisa tinggal diam melihat kamu dilukainya, Nyai. Lalu, kau bunuh mereka? Secara tak sengaja, Putri Alam Baka mati dan Nagadipa terluka parah. Kau menggunakan napas tuak setan. Dari mana kau tahu, Nyai? Gurumu yang mengatakannya. Dia merasakan ada badai aneh dan badai itu pasti datang dari napas tuak setanmu. Tapi beliau tahu kau menggunakannya secara tidak sengaja. Pendekar mabuk diam, berpikir tentang gurunya. Ternyata segala kegiatannya selalu dipantau oleh sang guru. Suto jadi riskan dan tak enak untuk berbuat bebas. Ia menjadi gelisah dan kegelisahan itu dilihat oleh Betari Ayu. Kemudian Betari Ayu berkata, bukan hanya si Gelat Tuak yang memantau kegiatanmu, Suto, tapi aku pun banyak mengikuti kegiatanmu dari sini atau dari tempatku yang jauh. Semua itu hanya sekedar menjaga kalau-kalau kau dalam bahaya membutuhkan bantuan. Hanya hal-hal yang bersifat berbahaya yang dipantau terus oleh gurumu. Apakah guru juga membicarakan tentang pertarunganku di Bukit Jagal yang akan terjadi esok malam? Tidak. Apakah kau akan melakukan pertarungan? Aku ditantang. Siapa yang menantang? Dirgo Mukti. Oh, Nyai Betari Ayu manggut-manggut. Hati-hati, kau berurusan dengan Dirgo Mukti. Kenapa? Suatu jadi ingin tahu. Dia murid tunggalnya pendekar Tanduk Dewa yang bersemayam di Gunung Tujuh Batu. Pendekar Tanduk Dewa adalah bekas suami dari penguasa Pulau Hantu yang dikenal dengan nama si Mawar Hitam. Orang ini juga menyimpan dendam pada Bidadari Jalang karena merasa suaminya direbut oleh bibi gurumu itu. Oh, pantas waktu itu peri malam dipesan oleh gurunya si Mawar Hitam agar jangan membuat perselisihan dengan Dirgo Mukti. Mungkin karena Mawar Hitam tidak mau berurusan dengan mantan suaminya jika muridnya bentrok dengan murid pendekar Tanduk Dewa itu. Yang jelas, hati-hatilah jika berhadapan dengan Dirgo Mukti. Pendekar Tanduk Dewa bisa turun tangan kalau sampai muridnya itu mati. Apakah pendekar Tanduk Dewa berilmu tinggi? Ya, tapi tidak lebih tinggi sih dari gurumu sendiri. Suto Sinting manggut-manggutan diam beberapa saat. Setelah itu, baru ia kembali bertanya. Apakah menurutmu sebuah tantangan tanding laga harus dipenuhi, Nyai? Bagaimana jika aku tidak memenuhi tantangan itu? Apakah karena kata-kataku tadi kau jadi takut dengan Dirgo Mukti, si manusia Sontoloyo yang tak jelas juntrungannya itu? Bukan karena takut, tapi karena aku merasa pertarungan itu bukan merupakan pertarungan yang bermasalah penting, Nyai. Urusannya cuma sepele. Mengapa harus kulayani tantangan itu? Maksudku, aku tidak ingin datang pada malam purnama nanti. Kalau aku bisa membunuhnya, aku merasa menyesal. Hanya persoalan anak kecil saja sampai harus membunuhnya. Apalagi kalau aku yang kalah, jelas sangat menyesal 7 turunan aku. Nyai, jika tamu hadir, mengapa kau buat janji pertarungan? Aku terjebak. Bukan aku yang bikin janji. Bukan aku yang menjawab tantangannya, Nyai. Tapi perawan sesat. Betari Ayu tarik napas panjang. Ia bangkit dan melangkahkan kaki ke mulut gua. Ia memandang curahan air terjun dari sana. Kemudian ia palingkan wajah dan berkata pada Suto, sebagai seorang pendekar, kau harus penuhi tantangan itu. Jika tidak, gelar
pendekarmu akan disepelekan oleh mereka yang mendengar ketidakhadiranmu. Pertarungan ini sungguh pertarungan yang tidak punya arti. Walau begitu, kau tetap harus hadir. Toh bukan berarti kau harus membunuh Dirgomukti. Cukup kau beri pelajaran padanya, agar harga diri kependekaranmu masih ada. Seperti apa yang dikatakan Dewa Racun, rupanya pendekar mabuk tetap tidak bisa menghindari pertarungan dengan Dirgomukti. Ia harus menjaga nama baik kependekarannya agar dunia persilatan tidak memandang rendah terhadap dirinya. Akankah Suto Sinting kian menguatkan dirinya untuk datang dan bertarung dengan Dirgomukti? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.